Kita masuk yang keempat, al-halatur rabi'ah. Keadaan keempat dari ta'arudul adillah. Ayyakuna ta'arudu baina dalilaini. Ta'arud itu terjadi antara dua dalil. Ahaduhuma a'ammu minal akhari min wajhin wa akhassu min wajhin akhar. Jadi dalilnya ini ada perbedaan. Di satu sisi dia lebih umum dari dalil yang lain. Tapi dari bagian atau pada sisi yang lain dia lebih khusus. Nah, ini perlu kecermatan lebih. Ya, kita perlu lebih cermat melihatnya karena dalam satu dalil terdapat dua sisi. Di satu sisi bersifat umum, di sisi yang lain bersifat khusus. Nah, fayujma'u bainahuma, maka digabungkan keduanya bi ayyu khassasu umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhari. Indalla ala dzalika dalilun. Maka caranya adalah dari masing-masing dalil. Jadi masing-masing dalil itu tadi, masing-masing dalil itu punya sisi, yang satu lebih umum, yang satu lagi lebih khusus. Dalil yang kedua juga sama. Yang satu lebih umum, yang satu lagi lebih khusus dibanding dalil yang pertama. Maka cara penggabungannya adalah berlaku kaidah takhsisul am. Yang lebih khusus itu mengkhususkan dalil yang umum. Berlaku takhsis untuk dalil yang umum. Kalau dalil yang pertama lebih khusus daripada dalil yang kedua pada bagian tertentu, maka diberlakukan. Demikian pula sebaliknya. Nah, supaya lebih jelas kita lihat ayatnya. Kita coba lihat pada firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 239. Kita bisa lihat di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 239. Walladzina yutawaffawna minkum. Dan orang-orang yang yutawaffawna minkum. Nah, 234 ya. Dan orang-orang yang yutawaffawna minkum, yang meninggal dunia di antara kalian. Wa yadharuna azwajan, dan meninggalkan istri-istri. Yatarabbasna, maka hendaklah mereka tarabbus, mereka menangguhkan bi anfusihina untuk diri mereka, maksudnya mereka beriddah, mereka menunggu arba'ata ashhurin selama 4 ashhurin bulan. Menunggu selama 4 bulan. Wa ashron ditambah 10 hari. Jadi 4 bulan 10 hari. Jadi kalau suami meninggal, maka masa iddahnya istri adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Fahadhil ayatu, ayat ini ammatun. Ayat ini bersifat umum. Fil hamili wa ghairiha. Ayat ini bersifat umum baik untuk yang hamil maupun yang tidak hamil.
Khasatun bil mutawaffa anha. Khusus untuk yang ditinggal mati. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ulatul ahmali, dan wanita-wanita yang punya kandungan, yang hamil. Ajaluhunna, masa iddah mereka, batasnya adalah ayyadhna hamlahun. Yaitu sampai dengan mereka melahirkan. Nah, ini khasatun bil hamili. Ayat ini bersifat khusus untuk yang hamil. Khusus untuk yang hamil, amatun fil mutawaffa anha wa ghairiha. Bersifat umum untuk yang meninggal atau ditinggal mati, meninggal suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya, ataupun tidak. Dari sisi hamil, ayat ini bersifat khusus. Langsung menyebutkan ulatul ahmad, yaitu wanita yang hamil. Baik suaminya, ya, lihat taksisnya tuh, artinya dia khususnya begini. Ketika disebutkan ulatul ahmal, ini khusus untuk wanita yang hamil, dia bersifat khusus untuk wanita yang hamil. Sementara kondisi suaminya itu umum. Kondisi suaminya itu bersifat umum, artinya kondisi suaminya itu meninggal, mutawaffa anha, atau tidak. Atau tidak, maksudnya tidak itu berarti ya dicerai. Kondisi suaminya itu meninggal atau hidup, tapi mencerai istrinya. Maka fayukhassasu umumul ula bisaniyah. Maka yang bersifat umum di ayat pertama yang bersifat umum itu pada wanitanya. Kalau ayat pertama pada suaminya khusus, tapi pada wanitanya bersifat umum. Sementara pada ayat kedua wanitanya atau istrinya itu khusus, yaitu sedang hamil. Sementara suaminya tidak disebutkan, berarti bersifat umum. Baik suaminya meninggal atau suaminya hidup. Nah, maka fayukhassasu umumul ula bisaniyah. Maka yang masih bersifat umum di ayat pertama, yaitu pada istrinya, itu ditaksis dengan ayat yang kedua. Fatakhrujul hamilu min umumil ula. Maka wanita yang hamil keluar dari keumuman yang ada pada ayat pertama. Watakunu iddatuha, maka iddahnya siapa? Iddahnya wanita yang hamil. Wad'ul haml, yaitu apa? Melahirkan. Sawa'un kanat mutawaffa anha am ghairuha. Jadi baik istrinya itu ditinggal mati oleh suami atau suami masih hidup. Kalau dia dalam keadaan hamil, maka berarti iddahnya adalah sampai dengan melahirkan. Nah, waqad dalla ala hadza takhsisi. Nah, ini untuk menguatkan taksis ini, haditsu Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anha. Hadis
Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anha annaha wada'at ba'da wafati zaujiha bilayalin, bahwa Subai'ah ini melahirkan setelah wafat suaminya bilayalin, hanya beberapa malam, karena memang aslinya sedang hamil. Fa'aftahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tatazawwaj. Lalu Nabi SAW memberikan arahan untuk menikah. Fadalla dzalika ala annal hamila al-mutawaffa anha ghairu dakhilatin fi umumi ayatil Baqarah. Maka jelas dari hadis ini bahwa wanita yang hamil yang ditinggal mati oleh suaminya tidak masuk dalam keumuman ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ini. Surat Al-Baqarah ayat 234. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Tidak masuk dalam arba'ata asyhuri wa asyra. Tapi dikhususkan dengan ayyadna hamlahunna. Karena ini masuk dalam ulatul ahmal. Wanita yang sedang hamil. Nah, tadi ada catatan kecil yang perlu dicermati di sini. Ada kalimat indalla ala dzalika dalilun. Jika ada dalil yang menunjukkan. Karena asalnya takhsis itu diberlakukan ketika ada dalil. Makanya ketika orang mengatakan ini dikhususkan dengan pertanyaannya dalilnya mana? Ada Al-Quran, ada hadis yang mengkhususkan, maka bisa diterima. Oleh karena itu lanjutannya fa illam yadulla ala takhsisi dalilun, jika tidak ada dalil yang menunjukkan takhsis, umila birrajihi minhu. Nah, maka diberlakukanlah yang rojih dari keduanya. Bukan takhsis, tapi dipilih yang rojih. Karena apa? Karena tidak ada dalil yang bisa membawa pada dalil ini dibawa kepada makna takhsis. Karena membutuhkan dalil. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala ahadukumul masjidah. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis. Jangan duduk hatta yusolliya raka'ataini. Sampai sholat 2 rakaat. Ini yang sering kita kenal dengan sholat tahiyatul masjid. Hadisnya terdapat di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusolli raka'ataini. Lalu kita lihat hadis yang lain. Wa qaulihi la sholata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu. Tidak ada salat sesudah subuh sampai terbit matahari. Wala sholata ba'dal asri hatta taghruba asy-syamsu. Tidak ada salat ba'da asar sampai terbenam matahari. Fal awwalu khasun fi tahiyatil masjid. Yang pertama itu hadis idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusolli raka'ataini. Ini khusus untuk tahiyatul masjid. Tapi amun fil waqti, am dari sisi waktunya. Khusus dari sisi tahiyatul masjidnya. Pokoknya masuk masjid kapanpun, maka sholat 2 rakaat. Dari sisi sholatnya dia khusus. Waktunya kapanpun, waktunya umum. Nah, sementara wasani yang kedua khasun fil waqti. Sementara yang kedua itu khusus dari sisi waktunya. La sholata ba'da subhi, la sholata ba'dal asri. Itu artinya waktunya sesudah subuh sampai terbit hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Wala sholata ba'dal asri, tidak ada salat sesudah asar hatta taghruba asy-syamsu, sampai dengan terbenam matahari. Jadi kalau yang kedua khusus dari sisi waktunya.
tapi amun fis shalah. Tapi bersifat umum dari sisi sholatnya. Maka kalau dipahami dari yang kedua, fayashmalu tahiyatal masjidi wa ghairaha. Maka hadis yang kedua itu mencakup tahiyatul masjid dan selain tahiyatul masjid. Maka kita lihat salah satu cara penggabungan di sini adalah warrajihu, yang rajih lah takhsisu umumi tsani bil awal. Maka yang rajih adalah mengkhususkan keumuman yang kedua dengan hadis yang pertama. Karena hadis yang kedua hanya menyebutkan pokoknya tidak boleh ada sholat, tidak boleh ada sholat sesudah subuh sampai terbit matahari. Tidak boleh ada sholat sesudah asar sampai terbenam matahari. Itu umum. Nah, yang umum ini dikhususkan dengan hadis idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Maka fatajuzu tahiyatul masjidi fil awqatil manhi an umumis sholati fiha. Maka boleh sholat tahiyatul masjid di waktu-waktu yang dilarang. Kenapa? Karena ini dalilnya sifatnya umum dari sisi waktunya, jenis sholatnya, tapi kemudian hadis yang pertama bersifat khusus dari sisi sholatnya dan umum dari sisi waktunya. Maka li'anna takhsis umum tsani, karena taksis atau pengkhususan dalil yang sifatnya umum pada hadis kedua qad tsabata bi ghairi tahiyatil masjid. Karena berlaku juga taksis pada keumuman yang kedua ini seperti apa? Kaqada'il mafrudati, seperti mengqada' salat yang difardukan. Itu salat fardu, artinya salat fardu yang diqada'. Wa i'adatil jama'ati. Demikian pula mengulang salat jamaah. Fadha'ufa umumuhu. Maka menjadi lemahlah keumuman yang ada pada dalil kedua tersebut. Artinya taksis itu berlaku juga pada beberapa kasus yang lain. Maka sholat tahiyatul masjid juga bisa diberlakukan pada waktu tersebut. Nah, ini dinamakan dengan menggunakan metode tarjih. Maka dilihat yang rajih adalah mengkhususkan umum. Nah, ini dua pembahasan tadi al-halatus tsalisah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah al-halatur rabi'ah. Yang keempat ini adalah kalau seandainya yang terjadi adalah yang satu umum di satu sisi, khusus di sisi yang lain. Demikian pula hadis yang lain juga umum di satu sisi, khusus di sisi yang lain. Kita sampaikan bahwa yang keempat ini perlu kecermatan secara khusus karena dia bersifat umum di satu sisi, khusus di sisi yang lain. Itu kita mencermati bisa kalau pada ayat yang berhubungan dengan kasusnya iddah, bisa dilihat pada sisi suaminya dan dilihat pada sisi istrinya. Pada surat Al-Baqarah 234, suaminya meninggal. Ini khusus. Tetapi istri yang ditinggal bersifat umum. Bisa hamil, bisa juga tidak hamil. Sementara surat At-Thalaq ayat 4, istrinya khusus, yaitu istri yang hamil, ulatul ahmad. Sementara suaminya apa? Suaminya umum.
artinya suaminya meninggal ataupun tidak, maka digabungkan. Nah, itu dikuatkan dengan hadis Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anha. Demikian penjelasan kita untuk ta'arudul adillah. Yang berarti 4 keadaan dari ta'arudul adillah telah kita bahas semuanya. Sehingga pada kesempatan berikutnya insya Allah kita akan masuk pada bahasan al-ijma'. Insya Allah pada kesempatan lain kita masuk ke bahasan baru, yaitu bahasan al-ijma'. Demikian. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.